Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu kembali di dalam acara KIS. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih sayang Tuhan yang Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur masih ada firman Tuhan, masih ada persekutuan, masih ada puji-pujian yang bisa kami naikkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menguasai, Roh Kudus yang menolong, mengurapi. Tuhan tolong berjaga-jaga di pintu bibir hamba-Mu, supaya apa yang dikatakan bukan berasal dari si jahat. Bapa, tolong kami semua, sucikan, kuduskan, layakkan, dan Roh Kudus memberi kami kemampuan bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk melaksanakan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui saat ini pandemi masih tetap berlangsung walaupun jumlahnya sudah melandai. Tetapi kita tetap bersyukur di dalam setiap keadaan kasih Allah nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin di saat ini banyak dari saudara-saudara yang kehidupannya mungkin ada yang terpuruk secara ekonomi, secara kesehatan. Ada beberapa saudara yang kita kenal juga mengalami sakit. Saudara, di dalam keadaan sulit, kita masih memiliki pengharapan. Saya ingin mendasarkan renungan pada saat ini berdasarkan ayat dari 1 Korintus 13 ayat 13. Saya akan bacakan untuk saudara semua. 1 Korintus 13 ayat 13 bunyinya demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi ada tiga hal yang akan kita bicarakan pada saat ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tema renungan pada saat ini adalah 3 fondasi kehidupan orang percaya yang berkemenangan di dalam masa sulit, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, saudara-saudara, kita ambil dari Ibrani ya, pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari, saya bacakan saja ya. Ibrani. Bentar. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, walaupun kita tidak melihat, kita bisa memiliki iman. Saudara-saudara, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Satu hal, iman ini penting sekali di dalam kehidupan orang percaya. Orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya menyedihkan. Mengapa? Karena melalui iman, hidup kita diselamatkan. Allah itu begitu mengasihi dunia dengan segala isinya, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Itu memang bersifat general. Tuhan gak pilih-pilih. Itu dikaruniakan untuk seluruh dunia. Tuhan rela mati bagi kita. Tuhan ingin kita selamat. Tuhan ingin kita nanti bisa bertemu dengan Bapa, hidup bersama-sama di surga yang baka. Tetapi tidak semua orang dapat memperoleh keselamatan itu. Kenapa? Karena tidak memiliki iman. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya, dia akan selamat. Jadi tanpa iman kita tidak akan sampai kepada Bapa, saudara-saudara, dan hidup kita sudah ada di dalam penghukuman. Nah, iman. Orang tidak percaya juga dikatakan saya beriman kepada A, beriman kepada B. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen,
Iman percaya kita kepada Allah Bapa pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Telah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah berada di bawah hukuman, saudara-saudara. Kemudian melalui iman ini tadi dibaca ya di dalam Ibrani 11, melalui iman ini kita memiliki pengharapan. Saudara, di dalam masa sulit, ya kehidupan memang tidak pernah lekang dari yang namanya kesulitan. Gak ada orang yang hidupnya senang terus, hidupnya aman terus, hidupnya enak terus, gak ada. Kita sakit, kita sehat, kita kaya, kita miskin. Kalau orang dunia kita katakan kita untung, kita hoki, kita bohoki. Selalu ada sisi itu. Tetapi satu hal bagi orang percaya yang beriman, dia memiliki pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan itu tidak hanya untuk dunia yang sekarang saja, tetapi juga untuk nanti. Untuk di dalam kekekalan. Kenapa? Karena barang siapa percaya kepada Kristus, barang siapa percaya bahwa anak Allah sudah mati untuk menggantikan, menebus dosa-dosanya, maka dia beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Allah sudah mengorbankan anaknya yang dikasihinya untuk kita, apalagi untuk hidup kita di dunia ini. Untuk kekekalan dia sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Dikatakan bahwa Yesus itu mati di salib, kemudian dikuburkan, kemudian bangkit, kemudian naik, kemudian akan datang kembali. Ya, akan datang kembali satu saat kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Lalu Tuhan Yesus sendiri katakan, "Aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu." Jadi kalau untuk kekekalan dia sudah demikian komit untuk hidup kita. Di dunia ini pun ada begitu banyak janji Allah yang bisa kita nikmati. Saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Kita percaya pada firman Allah. Jadi iman itu disertai dengan perbuatan. Kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saudara-saudara, dengan iman kita memperoleh janji-janji Allah. Orang yang tidak beriman, tidak memiliki pengharapan, maka ketika hidupnya jatuh dalam keadaan yang sulit, dia akan terpuruk. Mungkin dia akan hopeless. Mungkin dia ingin bunuh diri, mungkin. Karena merasa semua pintu sudah tertutup. Tetapi ketika kita memiliki Kristus, di dalam keadaan sesulit apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Dalam keadaan apapun, betapa hidupnya Rasul Paulus itu menyedihkan, saudara-saudara. Ketika dia belum percaya, dia adalah seorang yang ganas, seorang penganiaya orang-orang Kristen, seorang yang membenci orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, setelah dia memiliki iman di dalam Yesus, apapun kondisi dia terjang. Tidak ada penderitaan yang dia tidak pernah alami. Ya, dia punya satu, dia katakan duri dalam daging. Ya, tidak tahu. Ada yang mengatakan matanya mengalami masalah. Tetapi kita semua tahu dari Alkitab. Dia pernah mengalami karam kapal, pernah digigit ular, tidak apa-apa. Terus dia katakan, namanya kelimpahan aku tahu, namanya kekurangan aku tahu. Di dalam masa COVID ini, saya tahu ada begitu banyak kita mengalami kesulitan ekonomi, dan saya prihatin. Banyak usaha tutup, bangkrut, pabrik-pabrik ripuh kalau kata orang Sunda. Ya, usaha-usaha tutup, gulung tikar.
Mungkin kita sekarang ada beberapa saudara yang mengalami kesulitan untuk makan 3 kali sehari, mungkin sulit. Ekonomi begitu terpuruk. Tetapi ada juga memang orang-orang yang usahanya terdampak tapi sedikit. Ada yang mungkin malah jadi naik begitu. Apapun keadaan kita, Tuhan memberikan kita pengharapan. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Percaya, dengan iman kita memiliki satu pengharapan. Masa depan kita itu sungguh cerah. Saya mau bacakan ayatnya ya tentang pengharapan. Pengharapan itu penting. Orang bisa tidak makan, tidak minum, tapi orang tidak bisa hidup sedetik pun tanpa pengharapan. Saudara tetap memiliki pengharapan. Mengapa? Karena iman kepada Allah yang kita percayai itu luar biasa, saudara. Allah itu adalah Allah yang setia. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia memeliharakan kita. Dia itu gembala kita yang baik. Dia gembala kita yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia membawa kita ke padang rumput, ke air yang tenang. Saudara, saya mau bacakan ya. Sebentar. Nah, di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 begini saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Sudah bayangkan ya, pohon terus di tepi air. Saya suka tanaman. 2 hari tidak disiram itu kering tanahnya. Kalau 3 hari, 4 hari lama-lama mati saudara. Tetapi dikatakan firman Tuhan ini, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Batang air itu aliran air ya saudara. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kemudian dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu hal saudara, ini sangat lumrah kepada setiap orang. Sering kali yang namanya manusia itu mengharapkan pertolongan dari siapa? Dari orang lain. Berharap kepada manusia. Saudara, jangan berharap kepada manusia. Dia adalah orang yang lemah sama seperti kita. Kalau saudara berharap kepada manusia, saudara akan kecewa. Saudara akan kecil hati, saudara akan sakit hati, saudara akan tersinggung, saudara akan terluka, lalu saudara akan meninggalkan Tuhan. Salah siapa? Salah kita sendiri. Andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Di dalam Yesaya 2 ayat 22, jangan harap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Nggak ada apa-apanya, manusia tuh nggak bisa dianggap. Ya hanya hembusan nafas. Kalau nafas itu diambil, udah mati. Jadi jangan harap pada manusia. Satu hal lagi, satu hal yang lumrah, satu hal yang normal, satu hal yang umum. Berharap kepada siapa? Kepada orang-orang kaya atau kepada kekayaan. Iya, hati-hati orang-orang yang kaya, jangan pikir, jangan harap, jangan bersandar pada kekayaan. Itu adalah sesuatu yang gak pasti. Kalau saudara pikir kekayaan saudara tidak bisa hilang, belajar sama Ayub. Dalam 1 malam semuanya hilang, termasuk anak-anaknya. Jadi jangan harap pada sesuatu yang gak pasti seperti kekayaan. Jangan pikir kekayaan saudara tidak akan hilang 7 turunan istilahnya. Saya gak tahu seberapa banyak kekayaan yang tidak bisa hilang 7 turunan itu. Tetapi firman Tuhan dengan menyatakan dengan jelas kekayaan itu tidak tentu.
So, stop berharap pada harta saudara. Harap pada Tuhan. Saudara, ayatnya saya kasih ya, 1 Timotius 6 ayat 17. Jangan berharap pada kekayaan, itu adalah sesuatu yang tidak tentu ya. Nanti saudara baca sendiri. 1 Timotius 6 ayat 17. Atau saya bacakan saja. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi artinya apa? Kekayaan tuh nggak tentu. Sekarang kita miliki, besok belum tentu. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan pada kita segala sesuatu. Ya, saudara, lalu ada firman katakan begini, minta, nanti dikasih. Ya, ketok, nanti pintu dibukakan. Cari, nanti kamu akan mendapat. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin, saudara-saudara ya. Jadi, terus juga dikatakan doa orang percaya itu dengan yakin, kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi, apa yang harus kita lakukan saudara? Jika saudara ada di dalam masa-masa sulit. Kalau masa-masa senang, asumsi saya, kita lebih mudah menjalani hidup. Bagaimana dengan masa-masa sulit seperti sekarang? Doa. 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 Cuma itu. Dengan doa kita meminta, dengan doa kita menyatakan iman kita. Dengan doa kita bersandar kepada Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi miliki iman, dengan iman itu kita memiliki pengharapan. Pengharapan akan apa? Akan janji-janji Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menumbuhkan iman kita? Dengan belajar dari firman Allah dan melakukannya. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi jangan harap saudara yang tidak pernah berpegang, tidak pernah bersandar, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah dengar khotbah. Kalau dengar khotbah di gereja pun sibuk dengan yang lain, sibuk dengan WA, sibuk dengan macam-macam, dengan HP-nya, dengan gadgetnya. Jangan pernah berharap iman saudara timbul, lalu saudara memiliki pengharapan, maka orang-orang seperti itu di dalam masa-masa sulit akan terpuruk, akan jatuh, mungkin meninggalkan Tuhan. Sebenarnya bukan salah Tuhan, salah kita sendiri. Dan satu hal yang tertinggal kasih. Mengapa kasih lebih besar dari kedua hal yang tadi, iman dan pengharapan? Karena Allah adalah kasih. Kasih itu tidak berkesudahan, saudara. Allah itu kekal. Iman mungkin, ya iman kan selama kita belum melihat, belum bertemu muka dengan Yesus, ya kita memiliki iman. Tapi nanti satu saat kelak kita akan bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Kita tidak perlu lagi iman, sebab sudah terlihat. Kita tidak perlu lagi pengharapan, karena yang namanya pengharapan itu sesuatu yang belum kita dapat. Tetapi nanti iman dan pengharapan sudah tidak perlu lagi. Tapi kasih itu bersifat kekal. Dan karena kasih, mengapa kasih penting? Karena kasih kita diselamatkan. Karena kasih Allah, Dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Saudara, kasih itu begitu penting di dalam kehidupan orang percaya. Melalui kasih kita bisa melaksanakan firman Allah. Kalau orang tidak memiliki kasih kepada Bapa, dia tidak memiliki kemampuan untuk mentaati firman Allah. Kasih itu kita tunjukkan kepada Allah melalui ketaatan kita kepada firman Allah. Lalu saudara katakan, gimana saya menunjukkan kasih saya kepada Allah yang tidak kelihatan? Gimana caranya? Dengan iman. Iman tadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tunjukkan kasih kita kepada Allah melalui iman kita. Lalu perbuatannya bagaimana? Ya, kalau saudara nggak bisa lihat Allah, tunjukkanlah kasih saudara kepada sesama. Ya, terutama kepada saudara-saudara seiman.
Jadi jangan katakan saudara adalah orang beriman ketika saudara memiliki, katakanlah saudara-saudara kandung yang kesulitan, tapi saudara menutup mata. Itu tidak ada kasih sama sekali. Jangan bilang saya hanya mengasihi Allah, tapi saudara mengabaikan saudara-saudara kandung, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Itu tidak ada kasih sama sekali. Jadi tunjukkan kasih kepada Allah dengan kasih kepada sesama. Ya, melalui kasih orang juga dapat menolong orang-orang lain, saudara-saudara lain yang sedang dalam kesulitan. Kalau saudara juga memiliki kekurangan dalam hal finansial, saudara bisa berdoa. Doa itu nggak bayar kok. Doa untuk orang itu, doa. Ya, walaupun kita mungkin tidak melakukan apa-apa, tapi dengan berdoa kita membuka hadirat Allah untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan menggerakkan tangannya menolong orang yang kita doakan. Jadi di dalam masa-masa sulit ini 3 hal yang penting saudara. Iman, pengharapan, kasih. Melalui iman kita bisa berpengharapan. Dengan berpengharapan kita percaya Allah sanggup menolong kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Dengan kasih kita menolong orang lain, dengan kasih kita bisa berdoa untuk orang lain. Dan kita akan survive, akan kuat, akan tetap setia kepada Tuhan melalui 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Demikian saudara-saudara renungan pada KIS pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong saudara untuk tetap mengingat dan menyimpan firman ini di dalam hati saudara. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Roh Kudus yang akan memampukan kami Tuhan untuk menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami sehingga kami tidak berdosa. Tuhan tolong untuk kami boleh memiliki iman, untuk kami boleh berpengharapan di dalam Engkau, untuk kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dan ajar kami mengasihi diri kami sendiri, ajar kami mengasihi orang-orang di sekitar kami, ajar kami mengasihi sesama. Terima kasih untuk firman Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk orang-orang penting di dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil, para Menteri Koordinator, para Menteri, staf ahli kepresidenan, TNI, Polri, Tuhan, BPK, dan semua seksi, semua badan-badan, semua pemerintahan, semua kepala-kepala pemerintahan, baik itu gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Tuhan tolong supaya mereka semua Tuhan tolong supaya Indonesia boleh maju, Indonesia boleh diberkati, Indonesia boleh didengar oleh Tuhan doa-doanya. Tuhan menolong mereka, berikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan supaya dapat mengelola negara ini dengan baik. Berikan roh kejujuran dan takut akan Engkau. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, untuk gembala jemaat, Bapak Almon, untuk para majelis, untuk para hamba Tuhan, untuk para guru sekolah minggu, untuk para pelayan, untuk setiap seksi, untuk setiap ketua komisi, semua bagian di dalam gereja ini Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan hati kami Tuhan, bukan hanya dengan keberadaan kami, tetapi dengan hati kami, dengan seluruh hidup kami. Ampuni Tuhan setiap pelayan firman Tuhan, ampuni setiap pelayan Tuhan, setiap singer, song leader, guru-guru sekolah minggu, semua yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan ampuni. Jika ada yang tidak berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberkati, supaya mereka boleh menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Terima kasih ya Allah, berkati juga anak-anak muda yang mengambil rekaman ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, boleh semakin mengasihi Engkau. Memberkati kehidupan mereka juga Tuhan, kuliah, usaha, pekerjaan,
rumah tangga semua ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang memberkati jemaat GGP Shalom, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini ada yang sedang sakit, baik di rumah sakit karena tua, karena degenerasi, fungsi-fungsi alat tubuh, karena bakteri, karena kuman, karena apapun Tuhan, menyerahkan mereka, biar Tuhan tolong supaya mereka boleh sembuh dan pulih seperti sedia kala. Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau tetap setia, Engkau akan memberkati kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.